Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Fuad. Pada kesempatan kali ini Ustadz Fuad akan menjelaskan prestasi belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan prestasi belajar? Prestasi belajar itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu ngapain aja? Bisa belajar menghafalkan, membaca, ya toh, membaca sambil ngemil, membaca sambil makan. Yang tidak boleh itu membaca sambil nonton TV. Karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasinya itu adalah hasilnya dari proses belajar. Kewajiban bagi seorang muslim salah satunya adalah belajar. Ya. Jadi makanya sering ada pertanyaan, apa kewajiban seorang pelajar belajar? Jadi kalau dia tidak belajar, jangan-jangan dia tidak pelajar. Berhasil atau tidaknya dalam belajar itu tergantung pada prosesnya. Dia serius atau enggak. Jangan-jangan habis nonton HP baru belajar akhirnya capek, yang dipelajari enggak masuk. Jangan-jangan dia kondisinya lapar. Akhirnya apa? Waktu belajar makan. Waktunya habis makan ternyata dia enggak belajar, ternyata tidur. Nah, karena kenapa? Setiap anak yang biasanya malas belajar itu tanda-tandanya ngantuk. Makanya kita harus tetap rajin belajar. Secara dasar teori prestasinya itu, ya prestasi belajar itu ada 5 aspeknya, Mas. Ada kemampuan intelektual, ada strategi kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan. Akan Ustaz Fuad bahas satu persatu, yaitu satu kemampuan intelektual. Jadi setiap anak itu daya kemampuan berpikirnya atau otaknya itu beda-beda, tidak ada yang sama walaupun kembar. Nah, 2, strategi kognitif. Strategi berpikir merupakan cara dia bagaimana membaca situasi. Oh, Ustaz aku lagi marah makanya diem semuanya. Nah, oh Ustaz aku lagi baik, suka bercanda, bagi-bagi jajan. Yang ketiga, informasi verbal. Kemampuannya bisa mengingat dan menangkap informasi dari lisan. Contohnya menyimak video, menyimak film, atau mendengarkan orang bercerita, mendengarkan gurunya ngajar. Yang keempat, sikap itu mencerminkan sikap-sikap yang baik. Apa itu sikap-sikap yang baik? Jadi setiap muslim itu wajib memiliki akhlakul karimah, sikap yang terpuji. Jangan sampai apa? Akhlakulnya jelek, akhlakul mahmudah. Kalau sikapnya baik, sopan dengan orang tua, dengan sesama teman, pasti apa? Akan dicintai banyak orang. Karena kenapa? Dia bisa menempatkan diri pada situasi yang ada. Dan yang terakhir adalah keterampilan yang dia miliki biasanya lebih dari satu. Contohnya, dia bisa memiliki kemampuan yang bagus untuk hal berhitung. Nah, tapi dia juga memiliki kemampuan dalam itu. Hafalannya cepat. Nah, contohnya itu. Kalau sudah seperti itu apa? Berarti kalian harus memaksimalkan kemampuan yang disukainya. Lebih dari satu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting apa? Sama-sama sukses. Sama-sama bisa memaksimalkan aktualisasi dirinya. Itu yang dapat disampaikan Ustadz Fuad. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.